Salat Jumat yang dimuliakan Allah, tiada sebuah wasiat yang layak dan pantas saya sampaikan pada kesempatan kali ini kecuali wasiat takwa, wasiat bagaimana kita meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah. Wasiatul awwalin, wasiat umat-umat yang terdahulu. Wasiatul akhirin, wasiat umat-umat yang belakangan. Dan tiada sebuah ucapan yang pantas kita sampaikan pada kesempatan yang mulia ini selain juga ucapan syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga atas hidayah Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masih bisa melangkahkan kaki kita, menggerakkan hati kita untuk melakukan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melakukan salat Jumat. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, insyaallah khutbah Jumat pada siang hari ini kita akan mencoba mendalami tentang bagaimana kita merealisasikan Islam yang berkemajuan, Islam yang menjadi sumber peradaban, Islam yang menjadi sumber keilmuan, Islam sebagai pedoman dalam kehidupan kita, baik dalam konteks pribadi, keluarga, masyarakat, dan juga berbangsa dan bernegara. Nabi Muhammad SAW 1400 abad yang lalu sudah menegaskan di dalam sebuah hadisnya, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang bisa menandingi ketinggian Islam itu. Apa yang disampaikan oleh Nabi ini bisa terrealisasi ketika umat Islam berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ketika umat Islam betul-betul mengaplikasikan ajaran agama di dalam konteks pribadi, keluarga, bermasyarakat, dan juga berbangsa dan bernegara. Ketika kita betul-betul memahami Islam value, nilai-nilai Islam sebagaimana yang terkandung di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga Allah SWT menjelaskan ketika umat Islam ini betul-betul menjadikan Islam itu sebagai the way of life, pedoman hidup, maka Allah SWT menegaskan di dalam Al-Quran, huwallazi arsala rasulahu bil huda. Dialah Allah zat yang mengutus rasulnya bil huda, dengan membawa petunjuk, wa dinil haq, dan juga membawa agama yang benar, liyudhhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Dan Allah akan memenangkan agama ini atas semua agama, walau karihal musyrikun, meskipun orang-orang musyrik itu benci. Ini yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kejayaan umat Islam,
kemenangan umat Islam tidak lepas bagaimana umat Islam ini memahami agamanya, mengaplikasikan agamanya di dalam kehidupan. Tetapi faktanya ternyata Islam belum berkembang secara progresif. Umat Islam belum memegang peradaban. Umat Islam mengalami penyakit tidak pede, minder terhadap peradaban dan agama selain Islam. Oleh sebab itu penting untuk kita pahami pada kesempatan yang mulia ini. Jangan sampai kita digambarkan atau termasuk apa yang digambarkan oleh Allah ketika Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bangsa Yahudi yang mereka diberikan kitab suci yaitu At-Taurah. Matsalul ladzina hummilut Taurah. Perumpamaan orang-orang yang telah diberikan Taurat. Tsumma lam yahmiluha, kemudian mereka tidak mengaplikasikan Taurat itu di dalam kehidupan sehari-hari. Tidak menjadikan petunjuk, tidak menjadikan sumber solusi di dalam berbangsa dan bernegara. Al-Quran memberikan tamtsil bahwasanya orang Yahudi yang diberikan Taurat tetapi mereka tidak mengaplikasikan hukum Taurat di dalam kehidupan itu, kamatsalil himari yahmilu asfara, sebagaimana keledai yang membawa kitab-kitab. Di dalam budaya Arab, kebodohan itu disimbolkan dengan himar, dengan keledai. Keledai itu meskipun diberikan tumpukan kitab, suruh membawa kitab sebanyak-banyaknya, itu bukan lantas keledai itu menjadi pandai. Sehingga ketika Al-Quran menggambarkan tentang kemajuan umat itu ketika umat itu berpegang kepada kitab sucinya. Ketika umat itu diberikan kitab suci kemudian kitab sucinya tidak diaplikasikan di dalam kehidupan, maka kamatsalil himari yahmilu asfara, sebagaimana keledai yang membawa tumpukan kitab, tidak membuat ia menjadi pandai, tidak membuat ia menjadi berkembang, tidak membuat dia menjadi seorang yang progresif, bisa merespon perkembangan zaman. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Kemudian bagaimana khasais, karakteristik Islam yang digambarkan oleh Nabi sebagaimana hadis yang menjadi awal khutbah kita, yaitu Nabi mengatakan al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang bisa mengalahkan ketinggian Islam. Yang pertama, ketika kita berislam, akidah kita itu disandarkan kepada ketauhidan. Sehingga al-Islam at-taqaddumi, Islam yang progresif itu yang mabniun ala tauhid. Ini karakteristik yang pertama, dilandasi atas keyakinan yang kuat, yaitu keyakinan tauhid. Bagaimana kita ifradullah, mengisahkan Allah Subhanahu wa taala. Betapa pentingnya tauhid. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya tauhid itu dakwatu jami'i rasul. Dakwah semua rasul wal anbiya, dan para nabi. Sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut." Wa laqad ba'atsna, sungguh kami telah mengutus fi kulli ummatin, di setiap umat, setiap bangsa, setiap komunitas, setiap negara, rasulan, seorang rasul. Kemudian Allah menjelaskan tugas dan misi Rasul itu apa? Ani'budullah, supaya mereka mengajak
umatnya itu untuk menyembah Allah. Sehingga semua nabi dan rasul, sejak Nabi Adam sampai khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul, yaitu Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu membawa misi ketauhidan. Bagaimana umatnya ini betul-betul mengesahkan Allah. Bagaimana umatnya ini betul-betul melakukan penghambaan diri kepada Allah. Kemudian yang kedua, wajtanibut taghut, supaya umatnya menjauhi taghut. Apa itu taghut? Para sahabat memahami yang disebut taghut itu kullu ma ubida min dunillah, segala sesuatu yang disembah selain Allah. Dalam konteks modern, maka taghut ini mengalami perkembangan makna. Gaya hidup hedonisme, gaya hidup materialisme, paham sekulerisme, paham liberalisme, ini juga bisa menjadi taghut di dalam kehidupan kita. Yang mana paham-paham ini bisa melalaikan diri kita untuk betul-betul mentauhidkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tauhid itu posisinya betapa pentingnya di dalam agama ini. Kalimat tauhid itu menjadi awalul kalimah wa akhiruha. Kalimat yang pertama yang kita harus ucapkan ketika kita masuk Islam. Sehingga arkanul Islam, rukun Islam yang pertama, sebagaimana digambarkan oleh hadis Jibril. Ketika malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW menanyakan 3 perkara. Yang pertama, mal Islam. Apa itu Islam? Yang kedua, mal iman. Apa itu iman? Yang ketiga, mal ihsan. Apa itu ihsan? Ketika malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, ya Muhammadu akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, tolong kasih tahu saya tentang Islam. Maka jawabannya Nabi Muhammad, al-Islamu an tasyhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Sehingga kalimat tauhid, yaitu kita meyakini bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, itu kalimat yang harus kita ucapkan ketika kita masuk Islam. Demikian juga kalimat tauhid ini harus menjadi closing, penutup kehidupan kita. Maka kalimat tauhid adalah akhirul kalimah. Sehingga di dalam ajaran Islam, orang yang mau meninggal disuruh mentalkin, membimbing supaya mengucapkan la ilaha illallah. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkanlah orang yang mau meninggal di antara kamu tentang kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah. Sehingga kalau dia mengucapkan kalimat tauhid kemudian meninggal, maka masuk apa yang digambarkan oleh Nabi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, dia pasti akan masuk surga. Sehingga ketika kita ingin merealisasikan Islam yang progresif, Islam yang bisa bersaing, Islam yang bisa menjawab tantangan dan perkembangan zaman, itu akidah kita harus didasarkan kepada tauhid, kepada paham monoteisme. Bagaimana kita meyakini bahwasanya Allah itu satu. Yang kedua, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, karakteristik al-Islam atau peduli, Islam yang progresif, itu Islam yang arju ilal Quran wa sunnah, back to the Quran and sunnah, kembali kepada Al-Quran dan sunnah. Sehingga banyak kita temukan tentang pentingnya perintah kita supaya kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Salah satunya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa atiullaha wa atiur rasul. Bertaatlah kamu kepada Allah, atau taatlah kamu kepada Allah, dan taatlah kamu kepada Rasul. Maksud bertaat kepada Allah itu ittiba'ul Quran. Kita mengikuti apa? Al-Quran. Maksud
Wa ati'ur rasul, kita taat kepada rasul itu apa? Ittiba'us sunnah, mengikuti apa? Sunnah. Ketika umat Islam ini betul-betul masih berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah, Al-Quran dan Sunnah sebagai guidance, sebagai pedoman di dalam kita menyelesaikan berbagai macam persoalan kehidupan, maka umat Islam ini tidak akan sesat dan nanti menjadi umat yang digambarkan oleh Al-Quran itu sebagai kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, umat yang terbaik yang pernah dilahirkan dalam sejarah peradaban kemanusiaan. Nabi Muhammad SAW mengatakan, taraktum fikum amrayni lan tadillu ma in tamassaktum bihima, atau ma tamassaktum bihima. Saya meninggalkan dua perkara sehingga ketika kamu masih berpegang kepada dua perkara ini, lan tadillu abadan, tidak akan pernah tersesat. Kitab Allah yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua wa sunnati dan sunnah. Betapa pentingnya Al-Quran dan sunnah, sehingga umat Islam dituntut untuk mengkaji dua sumber di dalam kita beragama. Yang pertama Al-Quran, yang kedua apa? As-Sunnah. Al-Quran dan As-Sunnah tidak hanya dikaji, tapi juga diaplikasikan di dalam kehidupan. Kemudian jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, karakteristik al-Islam at-taqaddumi, Islam yang progresif itu adalah ihya'ul ijtihad wa tajdid, bisa menghidupkan semangat ijtihad dan tajdid, yaitu pembaruan. Maksudnya apa? Prinsip agama Islam itu bahwasanya Islam itu al-Islamu shalihun likulli zamanin wa makanin. Ajaran Islam itu dia akan tetap relevan di setiap zaman dan tempat. Islam selalu relevan. Ketika kita tidak melakukan ijtihad, bagaimana menggali petunjuk dari Al-Quran dan As-Sunnah untuk menyelesaikan problem kehidupan, tidak melakukan ijtihad, maka ajaran Islam ini tidak bisa merespon tuntutan zaman. Ajaran Islam selain sesuatu yang bersifat ibadah, akidah, dan juga sifatnya yang qat'iyah, itu selalu dinamis, bisa berkembang sesuai dengan tuntutan zaman. Sehingga di dalam hadis Nabi betapa pentingnya ijtihad atau pembaruan ini. Maka di setiap satu abad itu harus melakukan pembaruan. Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, Inna Allaha ba'atha lihadil ummah ala ra'si mi'ati sanatin man yujaddidu laha amra diniha. Sesungguhnya Allah akan mengutus untuk umat ini di setiap 100 tahun atau satu abad seseorang yang menjadi pembaru, reformis di dalam agamanya. Sehingga ajaran-ajaran Islam yang sifatnya dinamis bukan statis itu penting untuk kita kaji kembali, sehingga Islam itu betul-betul sesuai dengan kaidah shalihun li kulli zamanin wa makan, relevan di setiap zaman dan tempat. Kemudian yang keempat dari karakteristik Islam yang berkemajuan itu tanmiyah al-wasatiyah, mengembangkan modernisme di dalam beragama. Artinya kita harus bersifat moderat, tidak ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri. Interaksi kita dengan non-muslim harus baik, selain dalam bidang akidah dan ibadah. Kalau berkaitan dengan akidah dan ibadah, maka berlaku prinsip lakum dinukum waliyadin. Harus toleransi, tapi kita juga tidak boleh mencampur adukkan sesuatu yang bersifat atau ada yang hubungannya dengan tauhid dan juga ibadah. Apalagi kita jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, menjelang Natal biasanya ramai tentang bagaimana hukum mengucapkan selamat Natal, dan juga ramai ada ibadah bareng-bareng
sebagai bentuk apa? Toleransi. Kalau itu ada hubungannya dengan akidah, dengan teologi dan juga dengan ritual atau ibadah, maka tidak diperbolehkan. Gitu. Apalagi berkaitan dengan teologi. Jelas agama Islam agama yang monoteisme, meyakini agama Allah itu satu, sehingga dalam ajaran agama Islam tidak diperbolehkan kita meyakini ajaran Trinitas atau Tritunggal sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, laqad kafarul ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh kafirlah orang-orang yang mengatakan Allah itu satu, salah satu dari 3 oknum. Oknum Bapak atau God of Father, oknum anak God of Son, atau yang ketiga Holy Spirit atau Roh Kudus atau the God of the Holy Spirit. Kemudian yang kelima, bahwasanya Islam yang progresif itu, yang berkemajuan itu karakteristiknya tahqiqu rahmah lil alamin, merealisasikan rahmat untuk alam semesta sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mengutus Nabi Muhammad. Tujuannya apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bahwasanya Allah tidak mengutus Nabi Muhammad kecuali untuk membawa rahmat bagi alam semesta. Sehingga ihsan, etika, sopan santun, akhlak dan sebagainya itu menjadi bagian yang integral dalam ajaran agama Islam. Islam harus ramah lingkungan, Islam harus ramah terhadap binatang, sampai Nabi mengatakan innallaha katabal ihsana ala kulli syai', sesungguhnya Allah mewajibkan atas kamu untuk berlaku ihsan, berbuat baik bagi semuanya. Wa idza dzabhtum fa'ahsinu dzibha, sampai kalau engkau mau menyembelih harus cara penyembelihannya juga dilakukan secara baik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bi tilawatihi fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.